Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Amir Masud. Saya Nilwadi. Saya Muhammad Kasih. Saya Nial Al-Naswan. Baik, di sini kita akan mempresentasikan yang berjudul hubungan beban gempa, kekakuan tingkat, dan goyangan tingkat. Baik, di sini ada analisis beban gempa terhadap struktur. Secara umum, distribusi beban gempa pada bangunan bertingkat tidak merata. Lantai yang lebih tinggi biasanya menerima simpangan lebih besar karena efek akumulasi deformasi dari lantai di bawahnya. Hal ini menjadikan analisis respons dinamis bangunan sebagai bagian penting dalam perencanaan struktur tahan gempa. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Nilwadi. Ya. Selanjutnya peran kekakuan tingkat dalam respons struktur. Distribusi kekakuan yang tidak seragam antar lantai dapat menyebabkan fenomena shock story, yaitu kondisi di mana satu lantai jauh lebih lemah dibanding lantai lainnya. Akibatnya, lantai tersebut menjadi titik konsentrasi deformasi yang berpotensi menyebabkan keruntuhan lokal, bahkan kegagalan total bangunan. Oleh karena itu, dalam perencanaan struktur, kekakuan tingkat harus didistribusikan secara merata agar goyangan tingkat dapat terkendali dan beban gempa disalurkan dengan baik. Selanjutnya, peran kekakuan tingkat dalam respons struktur. Ada dua, yaitu satu, kekakuan tingkat adalah kemampuan setiap lantai bangunan untuk menahan gaya lateral akibat gempa. Semakin kaku lantai, semakin kecil simpangan atau pergeseran yang terjadi saat gempa. Yang kedua, distribusi kekakuan yang tidak seragam antara lantai dan antara lantai dapat menyebabkan fenomena shock story, yaitu kondisi di mana satu lantai jauh lebih lemah dibandingkan lantai lainnya. Akibatnya, lantai tersebut menjadi titik konsentrasi deformasi yang berpotensi menyebabkan keruntuhan lokal, bahkan kegagalan total bangunan. Selanjutnya, goyangan tingkat sebagai indikator kinerja struktur. Goyangan tingkat atau interstory drift. Satu, parameter utama untuk menilai kinerja bangunan terhadap beban gempa. 2. Drift besar. Elemen non-struktural atau dinding, pengisi, kaca, plafon, partisi rusak atau runtuh walau struktur utama tetap berdiri. Yang kedua, dampak drift berlebihan. Pertama, gangguan fungsi bangunan, gedung tidak dapat dipakai pasca gempa. Kedua, risiko cedera atau korban jiwa akibat runtuh non-struktural. Ketiga, kerugian ekonomi besar, biaya perbaikan dan kehilangan operasional. Selanjutnya, peran masing-masing faktor. Pertama, beban gempa menentukan daya eksternal yang harus ditahan. Kedua, kekuatan tingkat menentukan respon struktur kesimpangan aman atau berbahaya. Tiga, goyangan tingkat atau interstory drift. Indikator kinerja nyata efektivitas distribusi gaya lateral dan deformasi. Hubungan ketiga faktor desain tahan gempa tidak hanya mempertimbangkan besar beban gempa, tetapi juga distribusi kekakuan tingkat di seluruh bangunan. Distribusi kekakuan yang tepat atau drift terkendali, aman secara struktural dan nyaman bagi penghuni. Baik, kesimpulannya, beban gempa adalah gaya lateral akibat percepatan tanah yang memengaruhi stabilitas bangunan. Bergantung pada massa struktur, kondisi tanah, dan karakteristik gempa. Kekakuan tingkat mengandalkan respons struktur. Kekakuan tinggi menghasilkan simpangan kecil, sedangkan kekakuan rendah meningkatkan rasio soft story. Goyangan tingkat atau literal story drift menunjukkan perbedaan simpangan antara lantai dan harus dijaga 2% tinggi lantai dengan SNI 1726/2019.
Hubungan ketiganya erat. Beban gempa memicu gaya inersia. Kekakuan memberi resonansi dan goyangan tingkat mencerminkan interaksi keduanya. Ketidakseimbangan dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan struktur. Baik, di sini apa sih? Baik, itu saja yang bisa kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.